Lakukan ini ketika susah soal uang. Kita bisa melakukannya, tapi yang jelas jangan kita beralasan ataupun kita menyerah. Kita jangan pernah putus asa. Kadang kita mengalami ya, namanya fase dimana kita ini nggak ada pemasukan ataupun ya usaha sepi ataupun pekerjaan yang biasa kita jalankan lagi turun, terus bonus nggak masuk atau apapun lah, ataupun Anda yang memiliki kewajiban-kewajiban bulanan dan lain-lain terus puyeng, terus ya mungkin hidupnya justru nggak bisa tenang ataupun ya pokoknya galau terus lah. Ini gimana, ini gimana, ini gimana. Nah, kita bahas bareng ya. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kita perlu melakukan hal-hal ini ketika kita sedang susah soal keuangan ya. Sebenarnya kita nggak susah, hanya saja pikiran kita selalu menggambarkan sesuatu yang kita takutkan akan uang, kondisi apapun ya. Ketika pikiran kita ini mendominasi, biasanya kita malah justru nggak bisa tenang hidupnya, terus kita ya pokoknya berpikirnya itu condong ke sebuah ketakutan-ketakutan yang itu justru akan berdampak pada kehidupan kita. Malah justru dampaknya jangka panjang loh. Ya, bahaya banget. Jadi kita harus pintar-pintar, kita harus ya pokoknya jadi orang yang bisa mengendalikan pikiran kita. Dan kita mulai di poin pertama. Hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Ketika kita tenang, masalah apapun kita mendapatkan solusinya. Ya ibaratnya gini, ketika kita ini tenang, respon dari ya mungkin solusi dari Tuhan ya yang ngasih ke kita itu sebuah cara, itu bisa mudah masuk. Tapi kalau kita sendiri nggak tenang, kitanya mungkin ya dalam situasi ketakutan atau kita ini pokoknya panik, nah dari situ kita nggak bisa mengendalikan apa-apa. Contoh halnya nih, ketika kita melakukan sesuatu dan ternyata ada sesuatu juga yang membuat kita panik, bisa nggak kita kendalikan diri? Bisa nggak kita mengontrol diri kita ataupun pikiran kita? Yang ada apa? Resiko-resiko yang kita pikirkan, resiko yang kita takutkan itu yang akan selalu muncul dan mendominasi. Nah dari situ kita nggak punya akal sehat ataupun pikiran yang jernih untuk menyelesaikan semua itu. Ketika kita kesusahan soal uang ataupun kita udah mendekati deadline nih untuk ya kewajiban yang itu harus dilakukan setiap bulan. Dari situ kalau kita nggak tenang, kita akan jadi ngawur. Contohnya nih, wah udahlah pakai duit ini dulu, pakai duit itu dulu, pakai duitnya ini dulu, entah punya siapa kita pakai, kita gunakan dulu. Itu justru akan menambah masalah dan itu akan menjadikan diri kita reputasinya akan rusak. Ketika reputasi kita udah rusak karena kita nggak tenang, kita justru nggak akan ya mendapat simpati ataupun empati dari orang lain. Kita perlu menjadi orang yang bisa mengendalikan diri kita, apalagi mengendalikan pikiran kita. Yang namanya ketakutan-ketakutan itu lupakan aja. Jadi kita fokus aja, fokuskan pada hidup kita. Kita lanjut di poin kedua, fokus pada solusi. Nah, kita harus fokus pada solusi. Ketika kita sudah tenang, kita harus fokus pada solusinya, bukan pada masalahnya. Ketika kita mentok nih, wah ini harus menyelesaikan kewajiban dan itu kita lagi nggak ada. Misalkan ya, mungkin pemasukannya lagi kurang ataupun ya sumbernya baru nggak ada. Ya mau gimana lagi, yang jelas fokus pada solusinya. Dalam artian fokus solusi bukan gali lubang tutup empang, ya itu kapan selesainya. Tapi solusinya adalah bagaimana kita menciptakan sesuatu, entah itu dari kita sendiri ataupun kita mencari sebuah peluang yang itu bisa menghasilkan dan itu bisa membantu kita. Nah dari situ apa? Karena kita fokus pada solusinya, berarti kita lupakan dulu sejenak masalahnya. Kalau kita fokus pada masalahnya, yang namanya pikiran bawah sadar kita nggak mengenali. Semua itu dianggap sebagai permintaan juga. Ketika itu dianggap sebagai permintaan, nah akan datang masalah-masalah berikutnya. Makanya kenapa saya bilang di sini fokus pada solusi. Ketika kita udah fokus pada solusinya, jalan itu akan mudah dan nanti ujungnya apa? Kita malah nggak terfokus pada masalah yang sedang kita hadapi. Padahal kita lagi kekurangan.
Ketika itu kita sudah fokus pada solusinya, tiba-tiba semuanya udah selesai dan kitanya udah nggak kepikiran itu lagi. Karena apa? Tujuan kita satu, ya kita pokoknya hidup berkelimpahan. Contohnya nih, ada mungkin, wah saya harus besok melunasi ini, saya harus bayar angsuran itu. Ketika berpikiran seperti itu, kalau kita nggak bisa mengendalikan pikiran kita bakal ngawur. Ngawurnya gimana? Ya pokoknya ngambil apa ya, mungkin duit orang, ataupun kita sebagai panitia arisan nih misalkan, tiba-tiba ada duit, tapi besok kan harus ke bank nih, harus selesaikan kewajiban bulan ini dulu, mau nggak mau pakai dulu aja lah. Habis itu apa, kita dituntut banyak orang. Itu hal yang nggak boleh. Jadi fokus aja pada apa yang bisa menghasilkan, dan itu tidak mengganggu reputasi kita. Ketika reputasi kita ini udah rusak, ya sudah, orang nggak akan percaya lagi. Nanti dianggapnya, wah ternyata ini panitia arisan bodong, ini panitia nggak bener. Nah, Anda akan dituntut, akan dapat masalah. Sedangkan bulan depan lagi Anda akan memiliki yang namanya tanggungan. Law of attraction nggak mengenali apa masalah Anda. Semua dianggap sebagai permintaan. Makanya permintaan yang kita kirimkan apa yang menjadi tujuan kita aja. Jangan yang itu adalah sebuah masalah yang sedang dihadapi. Ya mungkin Anda berpikiran, wah ngomong doang gampang, bla bla bla. Nggak gitu juga men. Ini udah teruji dan ini sudah banyak yang menerapkannya dan keluar dari masalah tersebut. Fokus pada solusinya, bukan pada masalahnya. Ketika kita fokus pada masalahnya, yang ada ya masalah-masalah berikutnya yang akan datang. Kita lanjut di poin ketiga. Rubah strategi. Nah, kita perlu merubah yang namanya strategi. Yang biasanya kita melakukan hal-hal yang biasa, kita harus merubah polanya. Contoh nih, Anda berjualan ya, Anda punya toko. Entah toko apapun ya, pakaian ataupun toko sembako atau toko kelontong. Yang dari situ misalkan Anda hanya berharap dari orang yang datang untuk beli. Tapi ternyata apa? Saat ini permintaan di lingkungan sekitar Anda itu sedang menurun. Mau nggak mau, pemasukan Anda juga kurang kan? Jadi apa? Uang Anda nggak seperti biasanya. Uang Anda mungkin ya pokoknya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Nah, dari situ kita harus merubah yang namanya strategi. Strateginya gimana? Ya mungkin kita bisa promo. Dalam artian promo nggak harus berbayar ya, karena sekarang banyak media dan kita melayani yang namanya ya online marketing. Ya mungkin kan sekarang marketplace banyak, terus sosial media juga bisa kita gunakan, ataupun Anda bisa broadcast WhatsApp, atau ya apa yang menjadi strategi yang itu baru bagi Anda, yang itu nyaman bagi Anda. Jadi paling nggak Anda punya strategi yang nggak hanya di situ aja. Yang biasanya kita mengharap orang datang, ini kita melebarkan sayap dan kita harus mencari pelanggan-pelanggan baru. Nah, dari situ apa? Ketika itu udah berjalan, Anda akan menjadi semakin besar. Tapi jangan berharap kalau hari ini melakukan terus habis itu langsung rame, nggak gitu juga ya. Semua ada prosesnya, semua ada yang namanya ya pokoknya tahapan-tahapannya dulu, karena semua itu butuh sesuatu yang dinamakan belajar. Kalau kita nggak mau belajar, kita nggak mau mendalami ya pokoknya strategi-strategi baru ataupun ya perubahan zaman, ya kita akan tergerus oleh perubahan itu sendiri dan kita nggak akan pernah menjadi siapa-siapa. Kita akan gitu-gitu aja dan kita kalah bersaing dengan orang lain yang dirinya selalu berpikir lebih maju dan dia bisa lebih unggul dari kita. Makanya jangan kalah. Bukan kita dendam, bukan kita merasa wah sainganku nih harus kujatuhkan, bukan seperti itu. Tapi kita harus fokus pada diri sendiri. Yang strategi yang sebelumnya mungkin kalau masih mau diterapkan ya terapkan aja, tapi kita tambahi strategi yang baru ya biar kita bisa semakin luas lagi pemasarannya ya. Sebenarnya ada kan video yang udah saya buat membahas soal ya bagaimana kita berbisnis mengikuti perubahan yang sekarang ini trennya kita lebih ke dunia digital ataupun online ya. Kita lanjut di poin keempat. Masa yang sekarang bukanlah masa depan. Nah, gini maksudnya ya. Memang masa depan kita rancang dari sekarang, tapi mungkin kita lebih terfokus pada masa-masa sekarang. Nah, masa sekarang ini mungkin ketika Anda susah soal keuangan, Anda fokus pikirannya hanya di situ dan Anda tidak memandang ke depan. Padahal kalau Anda mau berusaha, Anda selalu inovatif, terus Anda mau mengembangkan diri Anda untuk berubah, maka apa? Masa depan Anda jauh lebih baik. Kenapa? Masa depan tuh bukan masa saat ini. Mungkin saat ini Anda susah,
Jangan dibuat masa depan Anda itu juga susah. Makanya terapkan apa yang Anda kuasai saat ini. Misalkan nih, kita nggak tahu nih caranya bagaimana dagang online dan kita pemasaran online. Kan ada tuh banyak kayak Anda nonton video ini untuk belajar. Anda bisa buka YouTube. Nah dari situ YouTube juga Anda bisa mencari strategi bagaimana berdagang toko konvensional Anda, mungkin bagaimana cara memasarkan biar lebih luas lagi. Yang itu tentu saja Anda hanya modal kuota, nggak perlu Anda modal untuk pasang iklan dan lain sebagainya. Nanti malah Anda nggak tahu strateginya, habis banyak nggak ada penjualan dan rugi. Kita harus merubah ya, jadi masa depan kita rubah dari saat ini. Kenapa? Saat ini Anda susah, kedepannya jangan susah. Kedepannya Anda harus jauh lebih hebat lagi dan jauh lebih berkelimpahan lagi. Dan kita lanjut di poin kelima. Jangan menyerah, never give up. Jadi biasanya kalau kita lagi susah, kita udah merasa capek, kita lelah, kita udah nggak punya semangat lagi, kitanya udah nggak mau berpikir lagi, dan akhirnya apa? Ya sudah, stop aja sampai di sini. Udah, bisnis ini nggak gue lanjutin. Bisnis ini udah nggak jalan lagi. Padahal ada strategi yang tadi saya sampaikan, Anda bisa merubahnya dan Anda bisa menjalankan apa yang menjadi minat Anda. Jadi bukan hanya ya pokoknya udah deh gini aja, udah nggak bisa ya udah nyerah. Ketika kita menyerah, disitulah kita kalah. Sekarang zamannya udah segala sesuatu itu dipermudah. Jadi ikuti aja perubahannya dan kita kembangkan terus. Jadi jangan pernah kita menyerah pada keterbatasan. Mungkin mau pemasaran, mau cari ide-ide baru, Anda nggak tahu. Mungkin di sekitar Anda nggak ada orang yang bisa diajak diskusi. Kan ada sekarang ya, kita bisa nyari di internet juga. Strateginya bagaimana? Pelajari aja. Jangan pernah merasa diri kita gaptek. Ya, gaptek itu nggak ada. Yang ada itu belum belajar. Ketika Anda udah belajar, Anda bukan orang yang gaptek. Kenapa? Anda udah dapat skill baru. Nah, itu yang harus diasah ya. Kalau misalkan nih, Anda bingung, jangan ragu untuk bertanya entah ke anak Anda, entah ke siapapun. Sama keponakan Anda juga bisa bertanya yang Anda anggap dirinya lebih mengerti ya. Jadi ketika kita susah soal uang, terus kita pengen hidup kita berubah, itu pikiran kita dulu yang kita kendalikan. Tetap tenang ya kan. Terus kita harus memiliki strategi-strategi baru. Dan tentu saja kita harus menanamkan apa yang menjadi tujuan kita ke depan. Karena pikiran bawah sadar tidak mengenali bagaimana kita. Dirinya hanya mengenal apa yang ingin kita capai. Tapi itu harus dirasakan bahwa kita udah memilikinya. Kita udah mendapatkannya. Dan dengan rasa yang gembira. Buat semua itu seolah nyata. Nggak apa-apa, kita memanipulasi pikiran bawah sadar kita. Biar apa? Ya, tercapai segala sesuatu yang kita inginkan. Tentu saja untuk hal-hal yang positif ya, bukan hal-hal yang itu merugikan orang lain. Itu nggak boleh ya. Jadi fokus aja pada kehidupan di masa depan. Karena pikiran bawah sadar kita ini adalah perangkat yang sangat canggih banget yang diciptakan oleh Tuhan. Mungkin di sini ada yang berpikiran, wah ini menjelaskannya katanya law of attraction, tapi kok begini, kok malah ke bisnis? Ya sebenarnya ini law of attraction. Cuman bahasanya saya bikin lebih simpel lagi. Karena apa? Kita tahu kondisi di lapangan itu seperti apa. Saya sering melakukan riset yang orang mungkin mengalami ini, mengalami itu. Terus solusinya bagaimana? Yang jelas pikiran kita harus selalu dilibatkan dan kitalah yang mengendalikannya. Ya, sukses berkelimpahan.